Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan juga kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah puasa hari ke-6 kita jalani dengan penuh ikhlas dan tentunya juga penuh perjuangan, menahan haus, menahan lapar, menahan syahwat, keinginan ini itu, ngopi ke sana kemari. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan sampai hari ke-6 ini, dengan harapan mudah-mudahan hari-hari selanjutnya di bulan suci Ramadan ini dan bulan suci Ramadan selanjutnya kita terus tetap diberikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang sadar akan wajibnya sholat tapi tidak sholat. Mereka tahu puasa Ramadan itu wajib, tapi mereka tidak puasa. Tahu bayar zakat fitrah itu wajib, terkadang dia malas untuk membayar zakat, dan seterusnya. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang mengerti tapi masih belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, segera diberikan hidayah. Amin Allahumma amin. Pesan ini terkhusus bagi teman-teman yang waktunya puasa tapi masih makan seperti biasa, sok-sokan melu poso, ciesuk wis sambat sepo. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Baik pemirsa dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan satu hadis tentang puasa, masih tentang puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, naumus shaimi, tidurnya orang yang berpuasa, ay fardun au naflan, baik puasa fardu, puasa bulan Ramadan atau puasa nazar atau puasa qada Ramadan, ibadatun, itu adalah ibadah. Jadi tidurnya orang yang berpuasa baik sunnah maupun wajib itu adalah ibadah. Wah, ini luar biasa kan? Wa fil lafdi naumul alimi ibadatun. Di lafaz lain ada yang menjelaskan bukan naumus shaimi tapi naumul alimi ibadah. Fayuhtamalu annaha riwayah. Tuh di riwayat yang lain. Wasumtuhu tasbihun, dan diamnya orang yang berpuasa itu bernilai tasbih, ai bimang zilatit tasbih, maksudnya dalam posisi orang yang bertasbih, menengetok. Ini kan luar biasa puasa ini, dan tentunya ada pintu surga terkhusus bagi orang-orang yang suka dengan puasa. Puasa wajib, puasa sunnah, yaitu babur royan. Nah di sini juga sama, diamnya itu bimang zilati tasbih, ibarat bertasbih, kedudukan orang yang tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal orang yang berpuasa itu dilipat gandakan. Ail hasanatu bi asyri ila ma fawqaha, bahwa perbuatan amal baik manusia yang sedang berpuasa akan dilipat gandakan 10 kali lipat ila ma fawqaha, sampai ke atas 100, 200, ribuan bahkan. Dan ini wa du'ahu mustajabun, doanya ini mustajab. Loh, ini penting karena apa? Karena bahwa di pertemuan sebelumnya kita menjelaskan bahwa di bulan suci Ramadan ini wastajibud doa, Allah mengabulkan doa. Ketika Allah mengabulkan doa, wa du'a mustajabun, dan doa manusia ini diijabahi, maka komunikasi dua arah ke atas kita minta kepada Allah, dan Allah mengabulkan di bulan suci Ramadan, mengabulkan doa orang-orang yang berpuasa. Ini akan menjadi luar biasa. Doanya terkabul, apa yang kita inginkan akan tersampaikan. Nah ini keutamaan orang yang berpuasa dan keutamaan di bulan puasa, dan Allah memang mengistimewakan bulan suci Ramadan.
wa dzambuhu maghfurun, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting karena kita tahu bahwa setiap manusia tidak luput dari dosa. Jadi setiap manusia tidak luput dari dosa. Bahwa al-insanu mahalul khata' wan nisyan, bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Maka setiap saat kita diminta untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebaik-baiknya manusia itu pasti pernah berbuat tidak baik. Sejelek-jeleknya manusia pasti pernah berbuat baik. Dan ingat kawan-kawan bahwa kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya kebaikan kita di mata manusia yang lain, oh si fulan nih orangnya baik sekali, yang nilai si B, si A, si C. Loh, orang menilai kita baik, perilaku kita baik, itu karena Allah. Karena Allah apa? Karena Allah menutupi aib kita. Ini perlu kita syukuri. Dan orang melihat seseorang itu jelek karena Allah membuka aibnya, membuka kejelekannya. Maka dalam sebuah doa kita, wastur likulil uyub, ya Allah, mudah-mudahan Engkau selalu menutup aib-aib kami, menutup kekurangan-kekurangan. Ini penting. Karena kadang orang sombong. Sombongnya begini, saya nggak pernah berbuat dosa, saya terlalu sudah berbuat baik ke sana kemari, orang sudah memandang saya baik. Jangan sombong. Ketika kesombonganmu itu dibalik arah kun fayakun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membuka aib kamu, maka selesailah. Jadi pada intinya kita kembali juga bahwa semuanya itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang pertama, rizki kesehatan dari Allah, rizki harta dari Allah, rizki pikiran tenang itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya dari Allah. Manusia berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Anda harus ingat, kalau hadis ini kamu jadikan dasar buat anak muda itu, naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'u mustajabun wa dambuhu maghfurun. Bahwa sering kamu katakan di tongkrongan-tongkrongan bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, betul. Tapi ini yang dirilis dari para asatid, dari para ilmuwan pondok pesantren Hidayatul Muhtadin Menurut Tulungagung, di sebuah flyernya yang setiap hari ini juga dibuat terkait dengan masail puasa. Terus bagaimana ketika orang itu, kalau tidur nih ibadah, saya satu hari full setiap hari, jadi sahur, kemudian sholat subuh tidur, sholat duhur tidur lagi, kemudian sampai maghrib. Hukumnya bagaimana? Tetap mendapatkan pahala ibadah? Iya, tapi karena kita semuanya niat tidur terus seharian penuh, maka hukumnya menjadi makruh. Masail puasa ini saya bacakan dari tim Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadin Menurut Tulungagung. Masail puasa, bagaimana hukumnya tidur seharian penuh di bulan suci Ramadan ataupun saat kita puasa. Bagi orang yang berpuasa, tidur seharian penuh hukumnya makruh jika kebanyakan tidurnya. Karena di bulan puasa, bulan Ramadan, disunahkan, dianjurkan memperbanyak ibadah, membaca Quran, sholat sunnah, kemudian bersedekah, ngaji kitab, dan hal-hal yang positif lainnya. Dalam artian di bulan yang penuh berkah ini, bulan penuh maghfirah ini, bulan yang diijabahi doanya ini, bulan di mana amal-amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diminta untuk tidak nganggur alias kebanyakan tidur. Jadi meskipun kita tahu bahwa hadis Nabi Muhammad SAW, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, maka jangan kita manfaatkan ini untuk seharian penuh kita tidur tanpa melakukan hal-hal pahala yang lain. Baik, ini rangkuman untuk hadis yang ini, bahwa
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Kemudian diamnya orang yang berpuasa itu adalah bimangzilatit tasbih, seperti orang yang bertasbih, kedudukannya bertasbih. Kemudian wa amaluhu mudha'afun, amal kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai di atasnya. Kemudian wa du'ahu mustajabun, doanya diijabai, wa dzambuhu maghfurun, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.